Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rasa Putri, mahasiswa kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo, Tarakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai obat-obatan yang digunakan dalam kebidanan. Baik, yang pertama yaitu adalah obat ototonika. Apa itu obat ototonika? Obat ototonika adalah suatu zat yang dapat meningkatkan kontraksi pada uterus. Nah, ototonika ini juga banyak digunakan untuk induksi penguatan persalinan serta penanganan perdarahan pada postpartum. Adapun macam-macam pada obat ototonika yaitu alkaloid ergot, di mana alkaloid ergot ini mampu mempengaruhi otot uterus untuk berkontraksi serta menstimulus otot-otot polos terutama dari pembuluh perifer dan pada rahim. Setelah itu ada yang namanya oksitosin. Apa itu oksitosin? Nah, di mana oksitosin ini kontraksi pada uterus, yaitu pada kehamilan aterem yang terjadi lewat kerja langsung pada otot polos maupun peningkatan produksi pada prostaglandin. Setelah itu kontraksi pembuluh darah umbilikus serta kontraksi sel-sel myopitel atau refleksi ejeksi pada ASI. Setelah itu ada yang namanya prostaglandin, di mana prostaglandin ini dapat menghambat sekresi asam lambung dan menaikkan proteksi mukosa pada lambung. Selanjutnya yaitu alkaloid ergot dapat diberikan secara oral dan juga dapat diberikan secara intravena atau juga dengan cara intramuskuler, di mana dengan cara oral ini dapat diberikan 2-4 kali sehari selama 2 hari. Setelah itu IF atau IM dapat diberikan selama 2-4 jam apabila terjadinya perdarahan hebat. Setelah itu alkaloid ergot juga obatnya itu ada metal ergometrin, metal ergometrina, hidrodon maleat, serta metergin. Setelah itu ada yang namanya oksitosin, di mana oksitosin ini dapat diberikan secara intravena dan juga dapat diberikan secara intramuskuler, di mana intravena yaitu diberikan 1-2 mili untuk per menitnya. Jika pada intramuskuler itu diberikan 10 sampai setelah lahirnya plasenta. Adapun bagian dari oksitosin yaitu ada dekatosin, induksin, ada matosin, patogin, sontosin, dan oksepar, dan juga ada yang namanya diasinon. Setelah itu pada prostaglandin, di mana prostaglandin ini dapat diberikan secara per oral proteksi GI terapi AINS yaitu sampai 200 desigram yang dapat diberikan bersama makanan. Setelah itu juga dapat dan bentuk kesediaannya berupa tablet, ada berupa 100-200 desigram. Adapun prostaglandinnya itu berupa gastrul, yaitu misoprostol 200 mg atau per tablet. Setelah itu ada sitotek, noprostol, dan sitostol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikasi, kontraindikasi maupun efek samping dari obat alkaloid ergot, oksitosin maupun prostaglandin. Yang pertama yaitu indikasi dari obat alkaloid ergot. Yang pertama yaitu induksi partus aterem, lalu mampu mengontrol perdarahan, setelah itu mampu menginduksi abortus teropetik. Lalu setelah itu ada oksitosin, di mana indikasinya yaitu mampu menginduksi partus aterem dan juga dapat mengontrol perdarahan dan dapat menghilangkan bengkak pada payudara. Lalu setelah itu pada prostaglandin dapat menginduksi partus aterem dan mengontrol perdarahan dan anatomi uteri pada PP. Lalu setelah itu kontraindikasi pada prostaglandin maupun oksitosin dan juga pada alkaloid ergot.
Yang pertama yaitu kontraindikasi pada alkaloid ergot, yaitu pada penyakit jantung, pada eklamsia, hipertensi, maupun fungsi paru, hati, ginjal itu menurun. Lalu setelah itu pada oksitosin, di mana kontraindikasinya itu letak bayi tidak normal. Lalu pada prematurutus, setelah itu distres janin dan juga kontraksi uterus hipertonik. Lalu setelah itu pada prostaglandin, kontraindikasinya yaitu resiko abortus dan juga kondisi mata glaukoma dan juga pada proteksi GI. Lalu adapun efek samping dari alkaloid ergot, oksitosin maupun pada prostaglandin, yaitu pertama pada alkaloid ergot efek sampingnya itu dapat merasakan mual, muntah maupun diare dan juga gejala keracunan kronik. Setelah itu pada oksitosin efek sampingnya yaitu uterus imatur, kurang peka terhadap oksitosin, lalu juga dapat merangsang frekuensi kontraksi dan juga dapat mengalami penurunan tekanan pada sistolik, warna kulit menjadi warna merah, aliran darah ke ekstremitas menurun. Setelah itu efeknya juga dapat menurun jika estrogen ini menurun. Lalu juga pada prostaglandin efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan diare dan juga gangguan ginekologi atau dapat terjadinya perdarahan. Dan penjelasan yang kedua yaitu mengenai obat anti perdarahan. Apa sih obat anti perdarahan itu? Yaitu adalah obat yang digunakan untuk menghentikan perdarahan. Adapun nama lain dari obat anti perdarahan yaitu disebut dengan hemostatik, di mana hemostatik ini merupakan proses penghentian perdarahan pada pembuluh darah yang mengalami cedera. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari obat anti perdarahan. Yang pertama yaitu ada vitamin K, ada asam aminokaproat, dan juga ada asam traneksamat, dan juga ada metilergom etrin. Dan di sini saya juga akan menjelaskan mengenai mekanisme kerjanya, indikasi, kontraindikasi, mekanisme dan juga efek samping dari obat tersebut, dan juga ada berupa dosis dan juga kesediaan obat dari anti perdarahan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari obat vitamin K. Apa sih mekanisme kerja dari obat vitamin K? Yaitu vitamin K ini mampu merangsang pembentukan faktor dari pembuluh darah terlebih dahulu. Lalu setelah itu indikasinya dapat digunakan untuk mencegah atau mengatasi perdarahan akibat defisiensi vitamin K. Lalu juga ada kontraindikasi dari vitamin K yaitu hipersensitivitas terhadap penyusun vitamin K. Lalu ada juga nih efek samping dari obat vitamin K yaitu pemberian fluokoinon secara intravena yang terlalu cepat dapat menyebabkan kemerahan pada muka, berkeringat, sianosis, dan juga dapat menyebabkan kematian loh. Lalu setelah itu ada pun dosis dari vitamin K. Yang pertama yaitu pencegahan perdarahan pada bayi baru lahir yaitu 0,5 mg yaitu dilakukan secara intramuskuler 1-6 jam setelah bayi ini lahir. Setelah itu bayi baru lahir perdarahan 1 mg dapat diberikan secara intramuskuler dan juga secara subkutan. Adapun sediaan obatnya yang pertama yaitu Vitadipin yaitu dapat diberikan 2 mg per mililiter. Setelah itu juga Vitka Infan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan obat asam aminokaproat. Yang pertama yaitu mekanismenya di mana asam aminokaproat ini merupakan penghambat bersaing dari aktivator plasminogen dan penghambat plasmin. Apa sih plasmin ini? Nah, plasmin ini mampu berperan untuk menghancurkan fibrin. Nah, dan juga faktor dari pembekuan darah lainnya.
Lalu setelah itu adapun indikasi dari asam aminokaproat yaitu adalah perdarahan fibrinosis yang berlebihan, lalu setelah itu hematuria. Lalu adapun kontraindikasi dari asam aminokaproat yaitu nyeri otot sendi, hidung tersumbat, nyeri pada perut, mual dan muntah, dan juga nyeri pada punggung. Ada juga nih efek samping dari asam aminokaproat. Yang pertama, hidung terasa sumbat dan eritema konjungtiva dan pruritus. Lalu selanjutnya yaitu dosis dan juga kesediaan obat dari asam aminokaproat. Nah, dosis dari asam aminokaproat ini yang pertama diberikan setiap 4 jam sampai maksimum 30 gram per harinya selama 5 hari untuk menstabilkan pembentukan pembekuan darah sehingga dapat menurunkan risiko perdarahan ulang. Lalu setelah itu apa sih sediaan obatnya? Yang pertama berupa tablet, kapsul, dan juga injeksi. Lalu selanjutnya yaitu mekanisme dari asam traneksamat. Nah, yang pertama mekanisme dari asam traneksamat ini mampu menghambat aktivitas dari aktivator plasminogen dan plasmin dan juga dapat meningkatkan faktor koagulasi. Lalu setelah itu dapat meningkatkan agregasi pada platelet. Nah, lalu selanjutnya ada nih indikasi dari asam traneksamat ini. Yang pertama yaitu perdarahan pada kehamilan dan juga dapat mengurangi perdarahan selama dan post op. Lalu setelah itu kontraindikasinya pertama gangguan ginjal. Lalu setelah itu gangguan pada tromboemboli. Ada juga nih efek samping dari asam traneksamat ini. Yang pertama yaitu gangguan penglihatan dan juga gangguan pada GI. Lalu selanjutnya ada juga dosis dan kesediaan obat dari asam traneksamat. Yang pertama yaitu Clanex kapsul 200 mg, dosisnya lazim secara oral yaitu untuk dewasa yang diberikan 3-4 kali sehari atau 1-2 kapsul. Lalu setelah itu Clanex tablet 500 mg, dosisnya ini lazim yang diberikan secara oral untuk orang dewasa yang diberikan 3-4 kali dalam sehari yaitu 1 tablet. Lalu ada Clanex 50 mg yang diberikan secara injeksi sehari 1-2 ampul yang berisi 5-10 ml yang disuntikan secara intravena ataupun intramuskuler yang dibagi dalam 1-2 dosis. Lalu yang diberikan pada waktu atau setelah operasi bila diperlukan dapat diberikan sampai 2 atau 10 ampul yang berisi 10-50 ml dengan infus intravena. Lalu setelah itu ada Calmex yang isinya 100 mg yang diberikan secara injeksi yaitu 2,5-5 ml per hari yang disuntikan secara intravena atau intramuskuler yang dibagi dalam 1-2 dosis. Lalu ada juga nih sediaan obat dari asam traneksamat yaitu pertama asam traneksamat dan yang kedua asam Nex-Clonex dan yang kedua yaitu Ronex, Tramix, dan Traxid yang dapat diberikan secara injeksi yaitu yang berisi 100 mg atau secara IM dan yang berisi 10 ml dan dimana dapat berupa tablet yang berisi 500 mg. Lalu selanjutnya yaitu metergilergometrin, di mana mekanisme dari metergilergometrin ini yang pertama yaitu menstimulus otot polos pada rahim dan vaskuler agar dapat berkontraksi. Lalu setelah itu ada juga nih indikasi dari metergilergometrin ini. Yang pertama perdarahan PP akibat subinovilisio uterus dan juga dapat mengontrol perdarahan pasca persalinan. Lalu setelah itu kontraindikasinya yang pertama hipertensi, eklamsia, dan juga liver. Ada juga nih efek samping dari metergilergometrin ini. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan mual, muntah,
sakit kepala, dan juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Lalu ada juga dosis dan kesediaan obat dari meterin ergometrin ini. Yang pertama dapat diberikan secara oral yang berisi 200 sampai 3 yang dapat diberikan 3 sampai 4 kali dalam sehari, yaitu dalam masa nifas, yaitu selama 2 sampai 7 hari. Lalu dapat diberikan secara IM yang berisi 200 mcg. Dapat diulang setiap 2 sampai 4 jam maksimal, yaitu 5 dosis. Lalu setelah itu dapat diberikan secara intravena. Sebagai langkah darurat, 200 mcg ini melalui injeksi dengan lambat selama setidaknya 1 menit. Nah, dapat mengulang setiap 2 sampai 4 jam hingga maksimal yaitu 5 dosis. Lalu sediaan obatnya yang pertama yaitu postprandial utergin, dan juga ada Bestop, dan juga ada metegin, meterinal, miomergin, miotonik, dan juga mercotrin. Penjelasan yang ketiga yaitu obat analgetik. Apa sih obat analgetik itu? Nah, di mana obat analgetik ini adalah merupakan istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan untuk menahan rasa sakit tanpa menghilangkan rasa kesadaran. Lalu, kombinasi golongan obat yang umumnya digunakan untuk meredakan gejala demam, meredakan rasa nyeri yang dialami pada infeksi, dan juga peradangan otot dan sendi, serta dysmenorrhea. Lalu setelah itu adapun bagian-bagian dari obat analgetik. Yang pertama yaitu asam fenamat dan juga ada natrium diklopenat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai mekanisme kerjanya, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis, dan juga kesediaan obat dari analgetik tersebut. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari obat asam fenamat. Mekanisme dari kerja obat asam fenamat ini yaitu mampu menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin dan juga senyawa penyebab rasa sakit dan peradangan. Adapun indikasi dari asam fenamat ini yaitu bisa berupa sakit gigi, sakit kepala, rasa nyeri saat menstruasi. Lalu setelah itu ada juga kontraindikasi dari asam fenamat. Yang pertama yaitu hipertensi, hipertensi, anemia maupun asma, edema dan radang usus, dan juga pada penyakit ginjal. Lalu setelah itu ada juga nih efek samping dari obat asam fenamat ini. Yang pertama bisa menyebabkan mual, muntah, mules, mulut terasa kering, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ada dosis maupun kesediaan obat dari asam fenamat, yaitu yang pertama dewasa dan pada anak umur lebih dari 14 tahun, yaitu dosis awal yang dianjurkan yaitu 500 mg dan dilanjutkan 250 mg tiap jamnya, lalu sesuai dengan kebutuhan si pasien tersebut. Nah, sediaan obat dari asam fenamat ini yang pertama ada Alfen, Alpain, Altran, ada Mefantan dan Mefinal, dan juga ada Benestan, Bimastan, dan juga Ponstan. Lalu selanjutnya dari natrium diklopenat. Nah, yang pertama mekanisme kerjanya yaitu adalah mampu menghambat kerja enzim dari siklosinase, di mana enzim ini berfungsi untuk membantu pembentukan prostaglandin saat terjadinya luka, dan juga dapat menyebabkan rasa sakit dan juga pada peradangan. Dengan menghalangnya kerja enzim COX, prostaglandin ini lebih sedikit diproduksi, yang berarti rasa sakit dan peradangan ini akan mereda. Lalu ada juga indikasi dari asam diklopenat ini. Yang pertama yaitu terkilir, ada akut, sakit punggung juga, lalu ada tendonitis dan juga pada bursitis. Nah, kontraindikasinya ini juga ada loh. Yang pertama yaitu asma,
yang kedua ada urtikaria, dan juga yang ketiga yaitu hipersensitif diklopenak. Ada juga efek samping dari asam diklopenak. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan nyeri pada perut dan juga bisa menyebabkan asam lambung dan stroke dan juga nyeri pada dada. Lalu setelah itu adapun dosis dari obat natrium diklopenak dan juga kesediaan obat dari natrium diklopenak. Yang pertama yaitu dosisnya yang dapat diberikan secara oral dan juga dapat diberikan secara intramuskular dan suppositoria, di mana yang diberikan secara oral ini yaitu 75 sampai 150 mg per harinya yang dibagi dalam 2 sampai 3 dosis. Setelah itu intramuskuler yang dapat diberikan 75 mg per harinya, dan ada juga yang dapat diberikan secara suppositoria yaitu 75 sampai 100 mg per harinya dalam dosis yang terbagi. Lalu ada juga nih kesediaan obatnya. Yang pertama yaitu Voltaren, Calflam, ada Mirax, dan juga ada Divoltar dan Vomax. Dan pertama yaitu Alkonak yang dapat berupa 50 mg 10 tablet, dan juga ada Alkonak Imogel yang dapat berupa 1% 20 gram. Setelah itu penjelasan yang keempat yaitu obat antipiretik. Apa sih obat antipiretik itu? Nah, obat antipiretik merupakan obat yang dapat menurunkan panas atau dapat mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Nah, di mana obat antipiretik ini dapat menurunkan panas karena dapat menghambat prostaglandin pada CNS. Nah, adapun bagian-bagian dari obat antipiretik ini, yang pertama yaitu ada paracetamol, ibuprofen, dan juga ada asam asetil salisilat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai mekanisme kerjanya, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis, dan juga kesediaan obat dari antipiretik tersebut. Yang pertama yaitu mekanisme kerja dari obat paracetamol. Nah, mekanisme kerja dari obat paracetamol ini dia bekerja langsung di pusat saraf yang dengan mempengaruhi ambang rasa sakit dengan menghambat enzim yaitu yang dinamakan enzim siloxygenase yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin. Nah, substansi yang bertindak mengatur rasa sakit dan juga diketahui sebagai regulator panas pada hipotalamus. Lalu setelah itu ada indikasi pada paracetamol ini dapat menurunkan panas dan juga pilek, nyeri pada otot, nyeri pasca operasi, dan juga migrain atau sakit kepala sebelah. Lalu setelah itu ada juga nih kontraindikasi dari paracetamol, yaitu pertama alergi PCT, gizi buruk, dan juga penyakit ginjal, shock, dan juga gangguan pada penyakit hati. Lalu setelah itu ada efek samping dari obat paracetamol. Yang pertama bisa menyebabkan ruam dan hipotensi. Lalu ada juga nih dosis dan juga sediaan obat dari paracetamol. Yang pertama yaitu di bawah umur 1 tahun yaitu 1/2 sampai 1,5 sampai 1 sendok teh itu atau 60 sampai 100 mg tiap 4 sampai 6 jamnya yang diberikan. Lalu setelah itu 1 sampai 5 tahun yang diberikan 1 sampai 2 sendok teh atau 120 sampai 250 mg tiap 4 sampai 6 jam. Lalu yang berumur 6 sampai 12 tahun yaitu 2 sampai 4 sendok teh makan atau 250 sampai 500 mg tiap 4 sampai 6 jam. Lalu yang di atas umur 12 tahun yaitu dapat setengah sendok maupun 1 gram tiap 4 jamnya, maksimum 4 gram per harinya. Lalu kesediaan obatnya yang pertama yaitu ada berupa tablet, sirup, ada juga berupa intravena dan infus.
Dan lalu selanjutnya obat yang kedua yaitu obat ibuprofen. Mekanisme kerja dari obat ibuprofen yaitu adalah dia mampu menghalangi tubuh untuk memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang dapat menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Adapun indikasi dari obat ibuprofen ini yaitu untuk sakit kepala, punggung, nyeri head, otot, dan juga asam urat. Lalu setelah itu kontraindikasinya gagal jantung, penyakit hati, dan juga alergi terhadap obat. Lalu setelah itu efek samping dari ibuprofen ini yaitu bisa menyebabkan perut terasa kembung, mual, ada juga muntah, dan juga adanya penurunan pada mood. Lalu setelah itu ada dosis dan juga kesediaan obat dari ibuprofen. Yang pertama yaitu untuk nyeri head 200 sampai 400 mg yang secara oral yang diberikan yaitu setiap 4 sampai 6 jam sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah itu ada nyeri sakit yang ringan yang diberikan secara oral yaitu 200 sampai 400 mg secara oralnya yang dapat diberikan 4 sampai 6 jam. Lalu dapat diberikan secara intravena yaitu 400 sampai 800 mg melalui infus yaitu selama 30 menit setiap 6 jam sesuai dengan kebutuhan si pasien tersebut. Lalu dapat juga diberikan pada pasien yang mengidap penyakit demam yaitu dapat diberikan secara oral yaitu 200 sampai 400 mg setiap 4 sampai 6 jam. Adapun kesediaan obat dari ibuprofen ini yaitu adalah buprofen, ada intraven, dan juga ada proris, dan juga ada arbupon. Lalu selanjutnya yaitu obat asam asetil salisilat. Nah, mekanisme dari obat asam asetil salisilat ini yaitu karena efek asam dari asetil salisilat ini karena adanya tindakan baik dari asetil salisilat dan bagian dari molekul yang utuh serta oleh salisilat metabolit yang ada yang aktif. Lalu setelah itu asam asetil salisilat ini langsung dan irreversibel yang dapat menghambat aktivitas kedua jenis siklosiknase itu agar dapat mengurangi dari pembentukan prekursor prostaglandin dan juga tromboksan dari asam arkidonat. Nah, ada juga indikasi dari obat asam asetil salisilat ini. Yang pertama yaitu mampu menurunkan demam, meredakan adanya pembekakan, dan juga menghilangkan rasa sakit. Lalu setelah itu kontraindikasinya tidak pada pasien yang sakit mah, tidak untuk anak-anak, dan juga head maupun penyakit liver dan juga ginjal. Lalu setelah itu efek sampingnya yaitu sakit pada persendian, telinga akan berdenging, dan kulit akan menjadi berwarna merah. Lalu setelah itu dosis dan juga kesediaan obatnya yang pertama yaitu untuk dewasa diberikan 4 kali yaitu 0,5 sampai 1 gram, maksimumnya itu 4 gram per harinya. Lalu setelah itu untuk anak-anak yang kurang dari 1 tahun dapat diberikan 10 mg per 3 sampai 4 kali per hari. Lalu setelah itu untuk anak yang berumur 1 sampai 12 tahun dapat diberikan 4 sampai 6 kali. Lalu untuk anak yang berumur 12 tahun ke atas dapat diberikan 4 kali yaitu 320 maupun 500 mg. Maksimum itu 2 gram per hari. Adapun kesediaan obat dari asam asetil salisilat ini yang pertama yaitu ada aspirin, ada farmasal, dan juga ada paramex migraine. Lalu selanjutnya penjelasan yang kelima yaitu obat imunologi. Apa sih itu obat imunologi? Nah, obat imunologi ini adalah obat yang mampu melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit dengan menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri maupun virus yang masuk ke dalam tubuh sehingga dapat menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau yang rusak untuk perbaikan jaringan yang baru.
Nah, setelah itu obat imunologi terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Nah, pertama yaitu imunisasi aktif. Imunisasi aktif ini adalah pemberian kuman atau racun yang sudah dilemahkan atau yang dimatikan dengan tujuan yaitu untuk merangsang tubuh sehingga memproduksi antibodi. Lalu setelah itu imunisasi aktif ini terbagi menjadi dua, yaitu aktif alamiah dan juga aktif buatan. Nah, apa sih itu aktif alamiah? Nah, aktif alamiah ini adalah kekebalan tubuh kekebalan yang didapatkan secara otomatis setelah sembuh dari suatu penyakit. Nah, setelah itu ada yang namanya aktif buatan, di mana aktif buatan ini adalah kekebalan tubuh yang didapatkan dari vaksin yang diberikan untuk mendapatkan perlindungan dari suatu penyakit. Contohnya yaitu vaksin campak yang diberikan kepada anak. Lalu setelah itu juga ada yang namanya imunisasi pasif. Nah, apa sih itu imunisasi pasif? Nah, imunisasi pasif ini adalah penyuntikan sejumlah antibodi sehingga kadar antibodi dalam tubuh itu meningkat. Lalu setelah itu imunisasi pasif ini terbagi lagi menjadi dua. Nah, yang itu adalah pasif alamiah dan pasif buatan. Pasif alamiah yaitu adalah pemindahan antibodi yang disentisasi dari badan seseorang yang mana imunnya ke orang lain ke imun diri kita. Contohnya seperti itu. Misalnya melalui plasenta dan kolostrum dari ibu ke anak. Kolostrum itu adalah air susu ibu yang pertama keluar ya teman-teman, yang berwarna kuning. Lalu setelah itu ada yang namanya pasif buatan, dimana pasif buatan ini adalah memberikan suatu serum antibodi juga dan juga berupa oksitosin antitoksin misalnya yaitu pada tetanus, difteri dan juga gigitan pada ular. Lalu setelah itu ada yang namanya imunisasi polio atau IPV. Nah, di mana imunisasi ini diberikan selama 1-4 bulan, yaitu 4 kali, yaitu dengan intervalnya itu 4 minggu atau 1 bulan. Nah, di mana imunisasi polio ini berupa virus poliomyelitis yang diberikan secara oral, yaitu 1 dosis atau sampai 2 tetes. Lalu setelah itu juga pada imunisasi campak. Nah, imunisasi campak ini diberikan 9 bulan 1 kali. Nah, dengan diberikan secara subkutan yaitu 0,5 ml di lengan kiri. Lalu setelah itu juga dapat menyebabkan rasa demam yang ringan. Lalu, setelah itu penjelasan yang kelima yaitu mengenai obat antibiotik. Nah, obat antibiotik adalah obat merupakan zat biokimia yang diproduksi oleh mikroorganisme yang dalam jumlah yang kecil yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Nah, adapun obat dari antibiotik ini yaitu obat penisilin. Obat penisilin indikasinya yaitu yang pertama infeksi saluran kemih, otitis media, ada juga sinusitis dan juga ada bronkitis kronis. Setelah itu kontraindikasinya yaitu berupa alergi terhadap penisilin bayi maupun lansia. Lalu setelah itu ada juga efek samping dari obat penisilin, yaitu yang pertama bisa menyebabkan mual, muntah, sakit kepala maupun shock dari anafilaktik. Lalu setelah itu ada kesediaan obat dari penisilin ini. Yang pertama yaitu tablet, kapsul maupun berupa suntik yang dapat diberikan kepada anak yang dewasa maupun remaja. Lalu pada anak-anak setelah itu dapat berupa larutan yang berupa oral, sirup dan juga berupa tablet yang dapat diberikan kepada anak yang berumur dewasa dan juga pada remaja dan juga bisa pada anak-anak. Umumnya dosis ini diberikan sebanyak 2,5 sampai 7 mg yaitu setiap 4 sampai 8 jam. Lalu setelah itu apa saja sih golongan dari obat penisilin ini? Yaitu ada benzpenicillin dan phenoxymethoxypicillin. Setelah itu ada penisilin tahan penisilinase. Setelah itu ada penisilin spektrum luas. Setelah itu juga ada yang namanya penisilin anti-pseudomonas. Setelah itu juga ada yang namanya mesilinam. Nah, setelah itu
indikasi atau kontraindikasi dari penisilin, penisilam, dan phenoxymethyl penicillin. Yang pertama yaitu indikasinya infeksi saluran kemih dan juga otitis media serta sinusitis, bronkitis, dan juga ganore. Setelah itu kontraindikasi pertama yaitu alergi terhadap penisilin. Lalu setelah itu indikasi pada penisilin yaitu adalah infeksi karena Staphylococcus atau yang memproduksi penisilase tersebut. Setelah itu kontraindikasinya yaitu adalah alergi terhadap penisilin. Lalu yang ketiga yaitu penisilin spektrum luas, di mana indikasinya ini adalah infeksi saluran kemih, sinusitis, bronkitis kronis, dan juga ganore, serta kontraindikasinya yaitu berupa alergi terhadap penisilin. Lalu yang keempat adalah penisilin antipseudomonas indikasi, di mana infeksi ini disebabkan oleh Pseudomonas atau Proteus. Lalu setelah itu, adapun dosis dari obat antibiotik yang pertama yaitu ampicillin, di mana ampicillin ini dapat diberikan secara oral yaitu 250 sampai 500 mg tiap 6 jamnya yang diberikan dalam 30 menit sebelum makan. Nah, setelah itu ada juga nih kontraindikasinya yaitu infeksi saluran kemih yaitu 500 mg tiap 8 jamnya, di mana diberikan melalui injeksi intramuskular, ada intravena maupun infus. Yang diberikan yaitu sebanyak 500 mg tiap 4 sampai 6 jamnya. Nah, yang diberikan kepada anak di bawah 10 tahun dengan setengah dosis dari orang dewasa. Lalu setelah itu kesediaan obat dari ampicillin ini yaitu kapsulnya itu sebanyak 250 mg dan juga 500 mg berupa sirup kering yaitu 120 mg maupun 5 ml dan juga 200 mg atau per 5 ml. Serbuknya itu untuk injeksi yaitu 500 mg sampai 1 gram. Lalu ada juga yang namanya amoxicillin. Nah, amoxicillin ini dapat diberikan kepada orang yang dewasa yaitu 1 kali dalam 500 mg per tabletnya, yang tiap jamnya itu 12 sampai 250 gram tablet, yang dimana tiapnya itu 8 jam. Lalu setelah itu suspensinya yaitu untuk orang dewasa untuk yang sulit menelan, lalu 120 mg nya 5 sampai ml atau 250 mg atau per 5 ml suspensi yang menggantikan tablet yang 500 mg tadi. Lalu apabila pada anak yang kurang dari umur 3 bulan yaitu 30 mg atau per kilogram atau per harinya itu dibagi tiap 12 jamnya, yang dimana didasarkan pada komponen amoxicillin tersebut yang telah dianjurkan dengan menggunakan suspensi dari 125 mg yang per 5 ml atau 3 bulan atau lebih. Lalu setelah itu ada 40 kg atau lebih sesuai dengan dosis dewasa, yaitu amoxicillin yang telah diminum dengan atau tanpa makan. Setelah itu pada neonatus dan bayi 12 minggu atau 3 bulan, yaitu atau lebih dengan mudah. Karena fungsi ginjal yang belum optimal tadi dapat mempengaruhi eliminasi amoxicillin, sehingga dosis yang paling tinggi tadi akan pada dosis yang tinggi yang dijinakan adalah 30 mg atau sampai kilogram maupun per harinya itu dibagi sebanyak 12 jam. Lalu adapun kesediaan obat dari amoxicillin yaitu adalah berupa tablet, kapsul maupun sirup kering, dan juga berupa serbuk yaitu untuk injeksi. Setelah itu ada amoxan yaitu berupa drops 125 mg yaitu per 1,25 ml, yaitu kapsulnya itu 200 mg, 500-nya itu miligram, dan juga sirup keringnya itu 125 mg per 5 ml, dimana serbuk untuk injeksinya itu 1 gram. Setelah itu ada juga yang namanya Calmox, dimana Calmox ini berupa kapsul 500 mg yaitu sirup kering serta 125 mg per 5 ml.
Lalu setelah itu penjelasan yang keenam yaitu adalah obat anemia. Apa sih itu obat anemia? Nah, obat anemia ini, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu anemia. Nah, anemia ini adalah suatu keadaan penurunan kadar hemoglobin atau Hb atau kadar darah dalam tubuh kita itu menurun sehingga hematopoietik dan jumlah eritrosit yang di bawah nilai normal. Nah, pada penderita orang yang anemia ini lebih sering disebut kurang darah. Nah, kadar sel darah merahnya itu menurun yaitu di bawah nilai yang normal. Adapun macam-macam dari anemia, ada yang namanya anemia disfisiensi besi, ada yang namanya anemia megaloblastik, dan juga ada yang namanya anemia hipoplastik dan anemia myeloplastik. Nah, adapun macam-macam dari obat anemia ini, yang pertama yaitu furosulfat, setelah itu ada vitamin B12, setelah itu ada yang namanya asam folat. Nah, cara kerja dari obat anemia ini yang pertama yaitu furosulfat, di mana absorpsi dari zat besi atau Fe ini dimulai saluran cerna, terutama berlangsung di duodenum dan jejunum proksimal, sehingga transportnya itu melalui sel mukosa usus yang terjadi secara transport aktif. Nah, di mana ion ferronya itu sudah diabsorpsi dan lalu akan diubah menjadi ion ferri dalam sel mukosa, sehingga akan masuk ke dalam plasma dengan perantara transferin. Nah, jadi apabila adanya cadangan dalam tubuh yang tinggi dengan kebutuhan akan zat besi yang rendah, maka lebih banyak zat besi atau Fe ini diubah menjadi ferritin. Lalu dengan cadangan yang rendah tadi atau kebutuhan akan meningkat, maka zat besi yang baru tadi akan diserap dan segera akan diangkut dari sel mukosa lalu ke sumsum tulang eritropoiesis. Lalu setelah itu ada yang namanya vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini adalah vitamin yang larut dalam air dan penyerapannya ini terjadi pada usus. Setelah itu akan diserap. Vitamin B12 ini berfungsi untuk pembentukan DNA dan sel darah merah. Vitamin 12 ini juga tidak dipakai, disimpan dalam bentuk cadangan liver. Nah, adapun namanya itu asam folat, di mana asam folat ini ada pada makanan, berada dalam bentuk poliglutamat yang harus diubah ke dalam bentuk monoglutamat. Nah, jadi dapat diserap pada lumbanya eksternal, sehingga absorpsi terjadi sepanjang usus halus, lalu terutama pada duodenum dan jejunum yang proksimal. Dan 50-80%-nya itu diantaranya dibawa ke hati dan sumsum tulang. Adapun absorpsi yang di eksternal berlangsung secara pasif, yaitu adalah dengan diperantarai dengan pembawa. Dengan proses yang diperantai, yaitu lebih banyak terjadi pada usus halus yang ada di proksimal. Baiklah teman-teman, sekian dari video saya tadi atas penjelasan mengenai obat-obat yang digunakan dalam kebidanan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.